Barang siapa yang melakukan segala perintah yang ada dalam Taurat, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Lu ini pengikut Farisi sehingga lupa Yesus itu guru Taurat, bukan guru Roma. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Oke, gini bang ya. Kalaulah benar kamu yakini bahwa seorang Isa itu tidak disalib, ya, apakah dia seorang Barabas? Di dalam Apakah kamu sebentar bang, saya selesaikan dulu ya. Jikalau kamu meyakini bahwasanya Isa itu tidak disalib sesuai yang tertulis di dalam Alkitab, apakah Isa itu adalah seorang penjahat yang terkenal kejahatannya, yaitu yang dinamakan seorang Barabas? Kita buka bang Matius 27. Matius 27. Bentar ya, saya cari ya. Matius 27 ayat ke-11, atau langsung aja deh dari ayat 16 saja langsung, atau dari ayat 15. Nanti kalau kita baca dari ini kisahnya ya, dari ayat 1 kisahnya ke mau sejak di ini ya, di bawah persidangan Pontius Pilatus ya. Langsung aja ke ayat 16 bang ya. Tadi pernyataan abang Isa itu tidak disalib. Berarti ketika Isa tidak disalib, tidak mengalami penyaliban, di situ ada proses penyaliban. Abang yakini itu tidak? Iya ada. Oke. Dalam Islam memang ada penyaliban, cuma bukan Isa. Iya, saya terima bang. Terus. Oke, langsung aja bang, kita ke ayat 15. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan, ya, ini keterangannya dari ayat 11 tadi ya, lebih simpel ya. Atau kita ulang deh dari ayat 11 saja biar agak pelan-pelan aja. Iya, terserah saya. Iya, yang enggak ayat 11 bang ya. Biar dapat kita nanti siapa aja person yang ada di sana. Ayat dari 11, lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia tidak memberi jawaban apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab satu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki untuk kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ya, Yesus Barabas atau yang disebut Kristus. Ayat yang ke-18, ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirimkan pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita." Langsung intinya apa yang mau dibahas? Tahan dulu bang. Intinya tadi masih saya perjelas lagi nanti diadu dulu ya. Tahan dulu ya. Jangan engkau mencampuri, ini pesan istrinya Pilatus, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar ini, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Ayat yang ke-20, tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Jadi berdasarkan ayat ini bang, apakah Isa itu adalah seorang yang dinamakan Barabas? Di kisahnya di sini semua, di sini di keterangan Injil Matius sampai selesai ini, ya,
Di sini keterangannya jelas bahwa Yesus Kristus adalah seorang yang disalibkan. Silakan Bang ditanggapi. Oke, kalau dalam Islam, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah menyelamatkan Isa. Makanya dalam tafsir diganti dengan orang jahat memang. Nah, makanya kalau Yesus tidak diselamatkan, Yesus beneran yang disalib, ya berarti orang Yesus ini orang terkutuk, kan maunya Wahyudi itu. Makanya kalau dalam Islam diganti dengan orang yang terkutuk beneran, ya. Walakin subbiha lahum, maka Allah ganti, Allah selamatkan orang lain yang disalib. Maka kalau orang lain itu yang disalib, berarti memang orang terkutuk. Gitu loh ya. Nah, sama seperti Amsal, coba Amsal 11 ayat 8 itu kan tidak dijelaskan juga siapa namanya. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Siapa orang fasik itu? Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Jadi oleh Allah diganti dengan orang jahat beneran. Karena maunya orang seriwil, Yesus ini dibun-bun sekiranya mati terkutuk. Ya oleh Allah diganti orang terkutuk beneran. Ya, karena yang layak orang terkutuk itu bukan Yesus. Gitu loh. Nah, di antaranya lagi, coba baca. Ulangan 27-25. Terkutuklah orang yang menerima suap. Jadi yang layak disalib itu, ya udah kalau gini. Kalau dalam versi Islam, intinya Nabi Isa diselamatkan. Berarti yang mereka salib itu orang-orang terkutuk. Makanya benar kata Paulus itu, terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Jadi menurut Kristen, Yesus ini memang orang terkutuk gitu. Tapi kalau menurut Islam, Yesus orang mulia, tidak terkutuk. Sedangkan Wahyudi, Iblis, Kristen bersepakat tiga ini. Iblis, Kristen, Wahyudi. Ini bersepakat bahwa Yesus orang terkutuk. Kalau Islam enggak mau. Izin tanya Ustaz Musa. Sebentar Kak ya, izin sebentar lagi ya, sedikit lagi. Saya juga ada kegiatan habis ini ya. Coba saya perjelas lagi Bang ya pertanyaan saya ya. Yang menjadi pertanyaan saya tadi di dalam Al-Qur'an bahwasanya seorang Isa itu tidak disalib. Dan yang kita cari ayatnya di sini di dalam Alkitab bahwasanya yang seorang tidak disalib itu adalah seorang yang terkenal kejahatannya bernama Barabas ya. Jika itu poin pertama, yang kedua ya, jikalah Abang di dalam keimanan Islam mengimani bahwasanya Yesus itu tidak disalib. Ya, Yesus yang mana? Tadi sudah jelas. Jikalah di keimanan Islam kalian mengimani bahwasanya Yesus Kristus itu tidak disalib, coba sebutkan silsilahnya, Bang. Yesus itu lahir di zaman pemerintahan siapa? Atau yang dimaksud Isa itu? Isa lahir di zaman kita nih, jadi nggak nyambung. Kamu mau cari siapa yang kan atau silsilah bagaimana? Ayolah kita. Mendingan kamu gini aja, mendingan kamu dialog dengan saya. Siapa Yesus menurut Bible itu? Ayo, Anda tidak mungkin berani karena Anda tidak paham Bible. Emangnya kamu kenal Yesus? Ayo. Coba fokus dulu Bang di pertanyaan saya tadi. Fokus dulu di pertanyaan saya tadi. Di situ di keduanya itu tadi jelas loh pertanyaan saya Bang. Iya, kalau dalam Islam gini bang, kalau dalam Islam intinya Yesus tidak disalib. Kemana Yesus? Barrafa'ahullah. Allah angkat dia hidup-hidup. Maka diganti dengan orang lain. Dan orang lain itu siapa namanya? Tidak disebutkan. Ada yang mengatakan Yudas. Tapi kalau Yudas wajar. Kan Yudas orang terkutuk kan. Coba baca Ulangan 27-25. Terkutuklah orang yang menerima suap. Pertanyaannya, Yudas menerima suap enggak? Ya? Terima. Yudas menerima suap benar. Ya sudah, berarti dia yang wajar. Wajar kalau dia yang disalib terkutuk. Kalau Yesus tidak mungkin kan. Nah, gini Bang. Kalau memang Yesus, Anda mau Yesus itu orang terkutuk? Tidak. Memang berarti bukan Yesus yang disalib. Dari segala ini Bang ya, dari segala faktanya Yesus itu bukanlah seorang yang terkutuk, melainkan dia menerima Yesus yang disalib. Kalau begitu berdasarkan bukan Yesus yang disalib. Ya, sebentar Bang. Berdasarkan ayat Galatia 3:13 tadi, Yesus itu bukanlah seorang yang terkutuk, melainkan dia merelakan dirinya untuk menjadi kutuk. Udahlah lanjutlah Bang, dadah ya. Kalau mau potong saya nggak bisa, saya paling nggak bisa. Iya, Anda tidak paham Bible. Dari tadi kamu ngomong lo saya diam. Gantian giliran saya menjelaskan kamu. Anda lama, saya juga diam.
Silakan, apa? Mau nanya apa? Ayo, silakan. Tadi kan Ustadz Tahta bilang itu yang disalib digantikan oleh manusia yang berdosa yang bernama Barnabas. Lalu Isa dinaikkan. Benar? Nah terus, Yudas. Nah, kita kan sepakat Tuhan itu Maha Pengampun. Kenapa Tuhan bisa setega itu menyalibkan hambanya, even itu dia pendosa? Kenapa Tuhan tidak mengampuni dia lalu menggantikan dengan skenario lain? Bagus pertanyaannya. Jadi kalau Tuhan itu bentar Ustadz. Bentar. Jadi statement itu kan mematahkan asumsi Tuhan Maha Pengampun. Begitu. Terima kasih. Oke. Anda benar. Kalau Tuhan itu Maha Pengampun, ngapain dia mengorbankan anak yang dikasihi? Inilah anakku yang kukasihi. Ya, kan tidak mungkin kan? Masa menebus dosa dengan menyerahkan anaknya Yesus? Padahal dia Maha Pengampun. Mana ayatnya? 1 Yohanes 1 ayat 9. Tuhan ini Maha Pengampun dosa apapun. Maaf Ustadz, ini saya bertanya dengan lensa Muslim yang mengatakan ganti itu adalah Barnabas dan Isa dinaikkan. Jadi tolong jawab dari lensa agama Muslim. Terima kasih. Jadi dalam Islam sama, Allah Maha Pengampun. Az-Zumar ayat 53. Makanya yang disalib itu bukan Yesus. Untuk apa Tuhan mengorbankan Yesus? Wong Yesus orang baik. Makanya yang dikorbankan orang jahat. Dalam Islam wa makaru wa makarallah, Allah selamatkan Yesus. Ya, jadi Anda benar, tidak mungkin kan Tuhan itu mengorbankan nabinya untuk menebus dosa. Mendingan mengorbankan orang jahat yang dikutuk. Ya, kan gitu secara akal itu. Bunda Nora, asar saya, Bunda Nora. Jadi bernama Barnabas itulah yang menebus dosa manusia menurut Ustadz Tahta. Dari tadi kita nggak ada bahas Barnabas yang menebus. Itu tadi pertanyaan dari Silau. Apakah Barnabas yang digantikan? Karena di situ konteksnya Barnabas yang dilepaskan. Begitu. Nah, yang dimaksud sama Ustadz Tahta yang menggantikan itu kemungkinan Yudas, karena Yudas menerima suap. Orang yang menerima suap itu kan terkutuk katanya. Nah, kalau dikatakan, oh apakah Allah itu tidak Maha Pengampun? Sekarang begini, kalau disuruh pilih, yang disalib ini Yesus atau orang yang terkutuk, atau orang yang memang membuat suatu kezoliman, suatu dosa, pasti orang yang berdosa. Bukan orang yang baik. Tidak mungkin Allah mengorbankan Nabi dan Rasulnya hanya untuk ujuk penebusan dosa. Makanya saya bilang Kristen ini memaksa Yesus itu harus mati menebus dosa. Kalau ditanya deh, coba saya tanya sama kamu. Seandainya kalau kamu disuruh pilih, lebih bagus Yesus mati atau tidak mati? Lebih bagus nggak ada yang mati. Nah, kalau Yesus tidak mati, apakah tetap penebusan dosa itu ada atau tidak? Enggak bisa. Nah, jadi lebih baik Dosa adalah Oke. Nah, jadi bagaimana caranya biar kita itu caranya biar Tuhan itu mengampuni dosa kita? Apakah dengan cara Yesus datang menebus dosa baru dosa kita terampuni atau bagaimana? Begini, Ibu Nora Aritonang. Saya sih terus Ibu. Ya, dengan cara apa? Kira-kira biar dosa kita itu diampuni. Itu aja pertanyaan saya. Dengan cara bagaimana? Bentar. Ya. Bang Zuma mau masuk, Abang? Sebenarnya simpel loh, Dek. Yesus kan mengatakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Bagaimana caranya kita agar Tuhan mengampuni dosa kita? Ya bertobat. Betul tidak?
Betul. Nah, kalau memang Yesus mengajarkan pertobatan, jadi apa gunanya yang namanya penyalipan? Karena penyalipan itu, ya, itu dari narasi Kristen untuk penebusan dosa, yang dimana kita tahu penyalipan itu adalah simbol kutuk bagi orang Yahudi. Izin menjawab, Ibu Aritonang. Nah, silakan. Membuat tentang pengampunan dosa melalui penumpahan darah Mesias ditulis secara mendetail di Perjanjian Lama ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Teks paling eksplisit yang menubuatkan hal ini adalah Yesaya 53. Kita baca sama-sama. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelum Mesias lahir, yaitu Yesus. Oke, kita bahas itu, Dek. Kita larikan ke Yesaya, nanti kamu kena. Kalau kalian mengambil nubuatan tentang kematian Yesus ada di Yesaya 53, jangan satu ayat saja diambil, harus semuanya. Coba buka Yesaya 53. Kita dari awal. Oke? Yesaya 53. Silakan dibuka dulu. Sudah? Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Kamu paham tunas dari tanah kering? Apakah Bunda Maria di situ dalam keadaan mandul? Apakah dia tidak bisa bereproduksi? Ini tunas dari tanah kering. Sementara Bunda Maria bisa membuahi, walaupun tanpa adanya suami. Nah, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Berarti Yesus jelek. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Tapi katanya banyak yang menyembah Yesus. Sementara di sini katanya tidak banyak yang menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Tapi kalau kata Kristen banyak pengikut Yesus. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Yesus menderita kesakitan ketika dia ditangkap. Selama dia belum ditangkap, dia tidak ada menderita. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Elohim. Sejak kapan Elohim menindas dia? Kalau begitu, pernyataan dari Bapa yang mengatakan inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, terbantahkan. Tidak ada itu. Karena katanya dia dipukul dan ditindas Elohim. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Wow, kejam kali. Tuhan menimpakan kejahatan kalian kepada Yesus. Sejak kapan? Terus berikutnya, dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya tertindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Yesus pada waktu dia ditampar, dicambuk, diludahin, bahkan dia pada waktu disalib, Yesus itu banyak berbicara. Dia banyak berbicara, tapi apa katanya di sini? Dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas, tidak membuka mulutnya. Sejak kapan Yesus tidak membuka mulutnya? Banyak perkataan Yesus. Terus, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Yesus tidak diam, dia berkata-kata terus. Ya Bapa, ampunilah mereka, selesai sudah, ini ibuku. Banyak perkataan Yesus. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil dari, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Yesus kena tulah apa? Pemberontakan umat siapa? Orang yang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya dia ada di antara penjahat-penjahat.
orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Pasti Kamel pernah baca ketika Yesus mati, mayatnya diminta oleh seorang saudagar kaya yang bernama Yusuf dari Arimatea dan menempatkan kuburnya Yesus di tanah pribadi yang dimana tanah itu tidak ada satupun kuburan. Baca di Lukas. Yesus dikuburkan di tanah pribadi Yusuf Arimatea, sementara orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Yesus dikuburkan di tanah pribadi, bukan ditempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Terbantahkan di situ. Sekalipun dia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Nih, kejam. Tuhan berkehendak meremukkan Yesus dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Kalau Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, apa katanya? Yesus akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Apa katanya kalau Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah? Yesus akan melihat keturunannya. Artinya apa? Keturunan di sini kalau bahasa Ibrani-nya zera, bahasa Yunani-nya spermatos. Artinya apa? Keturunan biologis, adikku. Keturunan di sini merujuk keturunan biologis, bukan pengikut. Baca bahasa Ibrani-nya. Zera di situ tertulis. Artinya keturunan biologis, bibit tunas. Dan dia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Yesus mati. Di sini dikatakan umurnya akan lanjut. Makanya sebelum melarikan ke dalam Yesaya 53, baca dulu. Yesaya 53 ini menceritakan tentang siapa? Kita buka di dalam Yesaya pasal 1. Nah, kalau pasal 1 baru jelas. Ini dikatakan, penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Bukan untuk Yesus. Bukan untuk Yesus. Makanya saya katakan sekali lagi, Dek, Kristen ini mengharapkan Yesus ini mati untuk penebusan dosa. Tapi giliran nanti dikatakan, Yesus terkutuk, sebab pada tertulis terkutuklah yang digantung pada tiang salib. Tapi kalian tidak mau Yesus dikutuk. Karena orang yang terkutuk itu adalah orang yang akan menjadi penghuni neraka. Karena ajaran Yesus, dia memperkenalkan Tuhan yang Maha Pengampun. Adek kayaknya tahu deh doa Bapa kami. Apa ajaran doa Bapa kami oleh Yesus? Dan ampunilah kami, katanya kan? Yesus mengajarkan untuk meminta ampun kepada Bapaknya. Terus kenapa mesti ada penebusan dosa? Silakan, Dek. Apa? Jadi kita nih balik lagi ke tema sopong untuk dia, ya. Ya, iya, Dek. Kalau kalian tidak mau katanya Yesus terkutuk, berarti kalian tidak akan mengimani Yesus itulah yang dilahirkan Bunda Maria, itu yang disalibkan. Karena orang yang disalibkan itu adalah orang yang terkutuk, Dek. Itu sudah kata Elohim di dalam Keluaran tadi, Keluaran 21. Tidak bisa itu dilepaskan. Jangan biarkan mayatnya semalam-malaman. Tadi pertanyaannya, kenapa ada penebusan dosa kalau Tuhan sendiri itu Maha Pengampun? Iya. Ngapain ada penebusan dosa sementara Tuhan itu Maha Pengampun? Kan Yesus mengatakan, bertobatlah, ya Bapa ampunilah mereka. Sesungguhnya dosamu telah diampuni, bukan ku ampuni. Karena selain Allah Maha Pengampun, Allah juga Maha Adil.
Contohnya kita analogikan dengan seseorang pembunuh berdarah dingin jika ada seorang hakim di dunia yang membebaskan seorang pembunuh berdarah dingin begitu saja dengan alasan saya hakim yang maha pemaaf, apakah itu adil? Sekarang begini deh, kalau kamu larikan ke situ, pasti itu dikatakan tidak adil. Dia kedapatan membunuh, ada saksi yang sudah memberatkan, dan dia dikatakan sebagai seorang pembunuh. Terus hakim membebaskan dia karena apa? Karena hakim ingin berbuat adil. Tidak seperti itu. Keadilan dari Allah juga kepada hambanya ketika berbuat dosa, itu hambanya ketika meminta ampun, Allah sesungguhnya maha pengampun, tetapi tidak akan dibuat kejahatan seperti itu lagi. Tetapi ketika dia membuat, ya dia harus menanggung akibatnya. Dia akan menerima hukuman dari Tuhan itu. Gitu loh. Makanya kan Yesus mengajarkan simpel ajaran Yesus. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Jadi sebenarnya, kalau difikirkan dek, Tuhan kalian ini sebenarnya maha pengampun atau tidak? Maha pengampun. Nah, kalau maha pengampun, untuk apa ada penebusan dosa? Hukum universal Allah adalah menetapkan bahwa upah dosa adalah maut, kematian, ataupun kebinasaan rohani. Jika Allah mengampuni dosa begitu saja tanpa ada hukuman yang dijatuhkan, maka Allah melanggar hukumnya sendiri dan kehilangan keadilannya. Dosa tidak bisa dihapus tanpa ada yang menanggung kerugiannya. Maka Allah menurunkan anaknya yang tunggal, karena besar kasih karunia Allah, dia besar kasih karunia Allah untuk menggantikan. Itu kenapa di-mute? Jangan di-mute deh, jangan di-mute. Siapa yang mute? Jangan di-mute. Di-mute, buka mute-nya deh. Udah panjang-panjang aku ngomong. Ustaz mana? Kan orang Ustaz Tata mana Ustaz Tata? Itu katanya asar. Oh. Maaf Kurang tadi asar. nggak sengaja ketekan. Heeh. Tadi kan pertanyaan Ibu Nora Gini deh, Arizona. gini deh. Tadi saya tanggapin narasi kamu ya. Ini kayaknya Bang Zuma mau masuk. Kalau orang berbuat dosa, apakah orang lain yang menanggungnya? Baru kamu mengatakan itu adalah suatu keadilan. Seseorang berbuat dosa, lalu orang lain. Kamu yang menanggung. Nggak usah dinaikkan semua. Aduh, si Ramis lagi pula. Iya. Kalau contoh begini, kamu yang berbuat kesalahan, orang lain yang menanggung. Atau orang lain yang berbuat kesalahan, kamu yang menanggung. Itu bentuk keadilan. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Nora. Kalau orang lain yang berbuat dosa, maka orang lain yang menanggung, apakah itu sebuah keadilan? Itu bukan sebuah keadilan, tapi masalahnya yang menanggung dosa manusia adalah Tuhan sendiri, yang seharusnya dialah yang mengampuni. Tetapi dia turun sendiri untuk menebus dosa manusia. Ini perbedaan subjek, Ibu Nora. Sebentar, Dek. Kamu mengatakan manusia berbuat dosa, Tuhan yang menanggung. Sekarang pertanyaan saya, tujuan Tuhan menciptakan kamu untuk apa? Untuk berbuat dosa? Tujuan Tuhan menciptakan kamu untuk apa, Dek? Apakah untuk berbuat dosa? Sehingga ketika kamu berbuat dosa, dia harus siap-siap untuk menanggung kamu punya dosa. Saya lagi cari ayat, Bunda, bentar. Ya. Tujuan Tuhan menciptakan kamu. Makanya kalau di dalam Al-Quran, di dalam Islam, tidaklah aku ciptakan manusia dan jin selain untuk beribadah kepadaku. Beribadah itu salah satu untuk mencegah terjadinya perbuatan dosa. Beribadah juga salah satu untuk penebusan dosa. Lah kalau kamu bilang Tuhan yang menanggung dosa kalian, lah jadi tujuan Tuhan menciptakan kamu untuk apa, Dek? Gitu, coba logika lah. Tujuan kamu dilahirkan di muka bumi ini sama ibu kamu untuk apa? Agar kamu menjadi anak yang baik, anak yang soleha, berguna.
Nah, kalau tujuan Tuhan menciptakan kamu terus kamu berbuat dosa dia yang nanggung, ngapain diizinkan iblis untuk mengganggu manusia? Ngeri loh pernyataan kamu. Kamu berbuat dosa, Tuhan yang nanggung. Oh ya, gimana Bang Zuma masuk Abang? Abang? Bang Juma sudah ada Bang Juma. Hai, Udah. assalamualaikum semuanya. Hai, aku di sini. Oh, Ada onde-onde kah? Salam, pamit dulu Bunda. Lanjut. Oke, Ya, Ustaz. terima kasih. Bunda Dora, semuanya saudari. Oten. Iya. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin pamit Bang. Sudah masuk Abang. Ya, tadi Iya, kayaknya iya, Abang Dek, sudah- makasih ya. Ya, sama-sama Bang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Hai, hai juga. Dari mana Adek ini? saya dari Medan. Oh, Medan, Horas. Pantas aja cantik, Horas. Tadi ada hal yang saya dengarkan gitu ya Adek ya. Namun kalau Adek ini berjuang memaksimalkan pengetahuan tentang Yesus itu Tuhan, sebenarnya bagi saya pribadi Yesus itu Tuhan bagi sekelompok manusia saja. Jadi bukan Tuhan alam semesta Yesus itu. Yesus itu adalah Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi menjadi sembahan orang-orang jahat. Dalam arti kata gini ya, Yesus itu Tuhan yang dilantik atau yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi untuk mereka yang enggan dan malas untuk berpikir tentang pencipta langit dan bumi. Akan tetapi menyederhanakan hidup keagamaan agar mereka itu bisa dengan mudahnya berbangga diri menjadi anak-anak Tuhan yang sudah dapat jaminan surga. Tetapi mereka lupa bahwasanya sebelum Yesus itu Tuhan, sudah ada Tuhan lebih dulu yang orang Yahudi dan bahkan Yesus itu sendiri sembah. Nah itu dulu. Jadi kalau adek ini memperjuangkan Yesus itu Tuhan, memang. Tapi ingat, Yesus hanya Tuhan bagi sekelompok manusia saja. Yesus bukan Tuhan alam semesta, tetapi dia adalah Tuhan bagi orang-orang yang memang Tuhannya Yahudi murka kepada mereka. Maka Yesus dijadikan sebagai sembahan bagi mereka yang sudah ditentukan untuk binasa. Gitu. Jadi kalau adik ikut terlibat di dalam sana untuk menyembah juga Yesus, berarti Anda masuk dalam lingkaran orang-orang celaka menurut Yesus. Saya kasih dalil sederhana karena saya tahu adik ini pintar. Saya izin turun dulu. Bareng Bang Juma, Gurunda. Iya Gurunda. Oke, abang. Iya sahabat. Sukses selalu. Assalamualaikum. Iya. Izinkan saya sedikit lagi. Saya kasih data penegasan Yesus terhadap orang-orang yang nanti akan menjadi pendiri agama Anda. Di dalam Matius 23 nomor 15 itu sampai pada poin 39 sebenarnya, tapi saya cuma ingin menarik benang merahnya dari data 15. Apa kata Yesus di situ? Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Nih pendiri agama Anda nih. Celakalah engkau wahai orang Farisi yang mengajarkan Tuhan turun ke bumi mati lalu keluar dari kubur pada hari ketiga. Celakalah engkau wahai orang munafik yang selalu mengaku kepada siapapun dia sama warnanya dengan kepada siapa dia datang. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan. Jadi ada ahli kitab yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang di luar Yerusalem untuk menjadi pengikutnya. Dan setelah dia kau jadikan menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri.
10 Ya macet. Habis baterainya. Apa nih? Aku habis baterai guys, maaf. Oh, sorry. Maaf. Suara saya masih kedengaran nggak ini? Ada bang. Oke, adik tadi mana? Adik yang cantik itu mana? Beliau ini? Atas nama Nita ini? Atau lain? Beda lagi? Bukan, kayaknya ini kakaknya bang. Beda lagi Oh, yang gitu. tadi turun dia baterainya habis. Oh gitu. Baik. Dinaikkan lagi ya adik yang tadi. Beliau cerdas. Saya senang dengan orang-orang yang pintar. Jadi pada poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kenapa Yesus ini mengatakan pengikut orang Farisi 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Karena pengikut orang Farisi ini akan teguh kekeh di dalam mempertahankan ketuhanan daripada Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi. Mereka akan mengatakan bahkan jauh lebih dari pengajaran orang-orang Farisi dan ahli Torah. Mereka tidak segan-segan mengatakan bahwa Tuhannya Yahudi turun ke bumi mengambil rupa manusia dan mati untuk nebus dosa. Nah, inilah yang disebut 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Sejahat-jahatnya orang Farisi tidak pernah mengajarkan Elohim Yod-He-Vav-He itu turun ke bumi mengambil rupa manusia, mati, dibunuh oleh manusia untuk nebus dosa manusia. Kenapa? Karena orang Farisi tahu kalau mereka ingin nebus dosa, mereka hanya diperintahkan mengorbankan hewan, binatang ternak. Berbeda dengan pengikutnya yang kemudian dikatakan 2 kali lebih jahat, mereka tidak segan-segan mengajarkan Tuhan yang turun mati nebus dosa dunia. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan. Silakan. Dan Nita itu dulu bang. Iya. Kalau Adam ini bukan kelasnya Adam, karena Adam kan katakan Tuhan Bapa udah Ini harus pensiun. turn on kamera nih. Iya, silakan Saya? Ibu. Silakan Mau saya? buka kamera Saya Ibu. jawab aja. Kalau orang Farisi itu kan gini, di mata Tuhan itu terdapat 2 jenis orang di dunia ini, yaitu orang yang berusaha untuk mencapai surga dengan perbuatan baiknya, atau orang yang berusaha masuk surga dengan datang kepada Yesus. Nah, yang dikecam Yesus ini adalah orang yang jenis pertama. Orang Farisi itu adalah jenis orang yang berusaha untuk masuk surga dengan ketaatan dirinya sendiri. Mereka pikir dengan kebaikan yang ada pada diri mereka, yang sebenarnya di mata Tuhan tidak ada itu, mereka pikir mereka bisa masuk surga. Nah, karena itu Yesus katakan, kalau kamu menjadi seperti orang Farisi, kamu ikutin orang Farisi, nanti hasilnya bisa, nanti keluar ciptaannya itu muridnya 2 kali lebih jahat dari orang Farisi itu sendiri. Iya, Ibu bisa buka kamera, Ibu? Mohon izin. Harus buka kamera. Iya, di sini persyaratannya gitu, Ibu. Buka kamera untuk diskusi kita. Silakan. Bentar. Iya. Ini aja ya. Tuh. Mana ya? Adek yang tadi mungkin udah minta permintaan kali ya? Pak, nama akunnya tadi adek itu siapa ya? Ada yang ingat? Lupa tadi bang. Oke.
Ada yang tadi kalau masih monitor, izin untuk mohon ke atas minta permintaan. Oh iya, baik. Diulang lagi permintaannya, Dek. Ini ada banyak permintaan di sini. Tapi mohon supaya yang muslim untuk dibatalin, boleh nggak? Dibatalin coba yang muslim, biar kita bisa naikkan teman-teman kita yang non muslim. Iya, Ibu, saya tanggapi sambil saya nunggu Ibu buka kamera. Kalau Loh, ini saya belum buka kamera, bukannya udah? Belum Ibu, belum. Caranya Belum. gimana sih? Ya itu udah diterima aja, saya udah kirim permintaan. Caranya gimana? Tinggal di save Ibu, saya tadi udah kirim permintaannya, silakan. Oh, save. Oh, ini udah. Ya udah. Oke. Saudara Sony, monitor Sony. Oke. Ibu, kalau menarik apa yang Ibu sampaikan barusan, itu menarik. Akan tetapi ketika Yesus ditanya sama seorang pemuda kan ya, Kameranya kurang ini, Ibu, kurang turun. Cantiknya belum Ya, tuh kelihatan. gini aja Sedikit toh. ke bawah. Iya. Jadi ketika Yesus ditanya di Matius 19 nomor 16 dan seterusnya, "Guru, bagaimana cara saya untuk mendapatkan hidup kekal, keselamatan kekal?" Yesus mengatakan, lakukan segala apa yang diperintahkan Bapa kepadamu. Artinya, keselamatan menurut Yesus itu adalah komponen-komponen ketaatan manusia terhadap firman Tuhan yang ada datang kepada nabi-nabi, termasuk kepada Nabi Musa. Itu yang pertama. Lalu Yohanes 17:3, Yesus pun demikian adanya. Yesus mengatakan bahwa hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Artinya ketika seseorang itu mengenal Allah, orang ini tahu apa yang Allah inginkan. Ketaatan seperti apa yang Allah inginkan. Seperti apa perbuatan manusia yang Allah inginkan. Artinya bahwa Tuhan tidak memerintahkan, dalam hal ini Tuhannya Yahudi tidak memerintahkan orang berdiam diri. Mereka diperintahkan untuk melakukan ketaatan demi ketaatan dan jangan pernah meninggalkan apa yang sudah menjadi tuntunan yang berasal dari Musa. Nah itu berarti ketika orang mau selamat bukan datang kepada Yesus tok, tetapi Yesus mengatakan lakukan segala perintah Bapa. Lalu kata orang itu, aku sudah melakukan semuanya. Kalau begitu jual seluruh hartamu, lalu berikan kepada si miskin. Setelah itu kamu lakukan, barulah kau boleh mengikuti aku. Barulah kau boleh datang kepadaku. Jadi tidak sesederhana yang Ibu sampaikan. Berbeda dengan pola yang diajarkan oleh orang-orang Farisi. Kalau orang Farisi cukup percaya Yesus Tuhan, selamat. Contoh, di Roma 10 nomor 9 nomor 10, barang siapa yang berkata Yesus Kristus adalah Tuhan dan apa yang dikatakan dengan mulutnya ini diyakini sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Itu ajaran orang Farisi. Ajaran Yesus beda. Di dalam Matius 5 nomor 20 kata Yesus apa? Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk surga. Jadi kalau Ibu cuma mengatakan datang kepada Yesus mau ngapain? Itu ajaran Farisi. Datang ke Yesus itu memiliki stasiun-stasiun. Pertama harus lulus SD dulu. Habis itu naik SMP. Setelah SMP, SMA. Setelah SMA baru bisa menjadi pengikut Yesus. Gitu. Ini yang saya ingin sampaikan. Bahwa keselamatan ada dua. Datang kepada Yesus itu tidak, bukan langsung, bukan lompat jendela lewat jendela, enggak, tapi harus melalui tangga-tangga. Apa itu? Lakukan segala perintah Tuhan dalam Taurat Musa, lalu kemudian berikan harta kepada si miskin, cintai kemudian
si miskin dan seterusnya, lalu bisa menjadi pengikut Yesus. Matius 19 nomor 16, 17, 18, lalu kemudian Yohanes 17 nomor 3. Itu poinnya, Ibu. Dan Matius 5 nomor 20. Kalau yang Ibu maksud tadi datang kepada Yesus, yaitu ajaran Paulus, Roma 10 nomor 9, 10, Galatia 5, Galatia 2, nomor 2, nomor 3, nomor 4, Galatia 5, nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Galatia 2, nomor 16, nomor 21, dan seterusnya. Roma 5, nomor 20. Itu ajaran Farisi tuh. Makanya dikatakan pengikut Farisi itu orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Demikian. Itu yang anak muda itu, Yesus menunjukkan pada, kalau dibaca ya itu akhirnya itu jelas bahwa dia tidak selamat. Karena memang kelemahannya anak muda itu, dia itu tidak tahu siapa dirinya, dia tidak sadar bahwa dia banyak kelemahan dalam dirinya, tidak bisa melakukan semua perintah Tuhan. Dia pikir dia bisa, tapi sebenarnya dia tidak bisa. Sedangkan tuntutan Allah, karena Allah itu adalah kudus dan suci, kalau mau masuk surga dengan perbuatan itu, perbuatannya mesti nilainya itu 100. Dalam arti nggak boleh ada dosa sekecil apapun. Kalau di dalam Allah Kristen itu ya, tidak tahu berbuat baik, tapi tidak melakukannya, itu udah dosa. Juga dosa itu bukan cuma dosa perbuatan, juga dosa motivasi dari dalam hati. Kalau melihat sudah dengan lawan jenis atau ya yang sejenis sudah dengan nafsu, itu udah dosa. Kalau ada pikiran membenci, itu udah dosa. Nah, jadi kalau begitu bagaimana orang bisa mau masuk surga dengan perbuatannya? Itu nggak bisa. Karena itu Yesus itu datang ke dalam dunia, dia jalan keselamatan satu-satunya, alternatif lain yang Allah berikan kepada kita manusia yang berdosa ini. Kalau mau, kamu harus tempuh jalan yang kedua. Diberikan 2 pilihan gitu loh. Mau lewat perbuatanmu harus sempurna, benar, tanpa cacat celah seumur hidup. Ya, karena semua dosa itu harus kita pertanggungjawabkan dalam kekekalan, dan satu dosa tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Atau datang dan percaya kepada Kristus. Nah, jadi Yesus itu sebagai penebus dosa. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia menggantikan umatnya. Dia yang tebus dosa umatnya. Iya, Ibu, saya menghargai itu pandangan yang berasal dari orang Farisi. Itu pandangan orang Farisi yang kemudian dijual keluar ke non-Yahudi. Sedangkan orang Yahudi sampai hari ini itu ketaatannya sangat luar biasa. Mereka menjaga secara turun-temurun menjadi adat istiadat yang mendarah daging setiap rutinitas ritual yang mereka terima. Kenapa bisa demikian? Kita lihat di dalam Ulangan 28. Ini kan tidak pernah disebut perjanjian lama oleh Bani Israel. Kok stop? Aku Jakarta. Oh, kamu Papua ya? Asli Papua? Di Papua itu terkenal nggak Yayasan Pendidikan Pelita Harapan? Tahu nggak? Pernah dengar nggak? Ada.
Halo, halo, suara saya kedengaran? Cek, cek. Kedengaran, lanjut. Wah, lag lagi. Udah bagus. Nge-lag parah banget ya. Iya. Iya, iya. Sorry. Inilah kalau di atas gunung begini nih. Sorry ya. Tunggu. Ini sambil duduk, bukannya sambil tidur. Iya, sabar Bu ya. Oke. Orang-orang nggak marah ya. Iya, Bang. Sedikit lagi ya, sabar ya. Saya setting ulang dulu. Ini jaringan di sini ya, namanya orang di gunung kan. Biasanya bagus sih. Ini kenapa ini? Pakai Starlink, ada nggak ini? Selain Starlink ada nggak yang lebih bagus tuh? Apa? Satelit? Apa tuh? Sebenarnya nggak ngeganggu Bang Suma, cuman asal kita sabar aja. Kalau Bang Suma lagi nge-like ya kita tungguin. Oke. Baik Ibu, baik. Jadi gini, kalau kita melihat di dalam kitab Ulangan 28 Ibu, di sana orang-orang Kristen mengatakan kitabnya orang Yahudi itu perjanjian lama. Itu orang Kristen yang mengajarkan itu karena akibat ajaran dari orang Farisi. Tapi orang Yahudi itu tidak pernah menganggap bahwa kitab yang datang kepada mereka melalui Nabi Musa itu perjanjian lama. Bahkan mereka mengimaninya sebagai perjanjian baru. Sebagaimana yang tertuang di dalam Yeremia 31 sampai 33. Taurat itu perjanjian baru bagi mereka. Jadi sampai hari ini masih mereka gunakan. Nah, kita lihat di dalam Ulangan 28 misalnya. Jikalau engkau baik-baik saja mendengarkan firman Tuhan dan kamu setia melakukan setiap apa yang diperintahkan kepadamu, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan, kata Nabi Musa, maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang ada di atas bumi. Itu poin. Jika engkau dengan setia melakukan segala apa yang diperintahkan kepadamu, maka engkau oleh Tuhan Elohim akan diangkat derajatmu di antara seluruh bangsa-bangsa. Segala berkat akan datang kepadamu. Segala berkat akan menjadi milikmu. Hasil bumimu akan melimpah ruah jikalau engkau dengan setia mendengarkan suara Tuhan Elohimmu. Di situ dipuji mereka. Jikalau engkau begini dan begitu, domba-dombamu akan diberkati, ladangmu akan diberkati, semua akan diberkati. Nah, sebaliknya kata Tuhan di sana, kata Nabi Musa di dalam data 15-nya. Sebaliknya, jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melakukan dengan setia segala perintah yang ditetapkannya kepadamu, yang aku sampaikan pada hari ini, maka segala kutuk akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuk, semuanya terkutuk. Terkutuk, bahkan dikatakan terkutuklah engkau pada waktu engkau masuk, terkutuklah engkau pada saat engkau keluar, terkutuklah engkau pada saat engkau duduk, terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembumu, sapimu, kandungan kambing dombamu, semuanya terkutuk.
Nah, inilah yang kemudian dijual oleh orang Farisi, darah Yesus sebagai penebus dari segala kutuk tersebut. Dibebaskanlah orang-orang ini dari ajaran melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Mereka bangsa pilihan, tetapi mereka mendapatkan aturan main dari Tuhan untuk disayang. Maka lakukan dengan setia segala apa yang diperintahkan. Itu kuncinya. Bila mana kamu tidak setia, maka kamu akan terkutuk. Nah, makanya Paulus mengirim surat kepada orang-orang di luar Yerusalem dengan mengatakan, Kristus telah menebus kita dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Menebus kita dari mana? Dari Torah. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Nah, inilah yang menyebabkan orang Kristen percaya diri untuk menjadi pengikut Paulus. Orang-orang yang kemudian dijamin keselamatan dengan darah Yesus, bla 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 dan seterusnya. Makanya saya katakan tadi, Yesus ini memang diangkat dan dibuat menjadi Tuhan untuk orang-orang tertentu saja. Bagi mereka yang tidak mau tunduk kepada perintah Tuhan, Yesus menjadi Tuhannya. Tapi bagi mereka yang masih taat mengikuti aturan Nabi Musa, maka Tuhan Elohim, langit dan bumi yang jadi Tuhannya. Itu yang perlu dipahami oleh saudara-saudara kami Kristen. Jadi Yesus adalah Tuhan bagi mereka yang tidak ingin taat kepada perintah Tuhan melalui Nabi Musa. Silakan. Di Ulangan 28 itu kan dikatakan ya, harus dengan setia. Setia itu artinya ya, tuntutan Tuhan tuh harus setia. Nggak ada manusia yang bisa melakukannya. Itu sejalan dengan tadi yang saya katakan. Memang Tuhan inginnya itu kamu melakukan perintahnya itu semua dengan sempurna, dengan setia, dengan benar, tidak melenceng sedikit pun seumur hidup. Nah, itu baru bisa masuk surga. Nah, karena itu Tuhan menyiapkan jalan keselamatan yang lain supaya ada manusia yang bisa masuk surga. Gitu loh, karena kasihnya. Supaya jangan semuanya binasa lah gitu. Kalau bisa semuanya jangan binasa, tapi kan manusia ini banyak yang tidak mau terima penebusan Yesus. Nah, itu satu. Terus kedua, disebut perjanjian lama itu karena orang Israel kan melakukan serangkaian upacara kan, dalam rangka penebusan dosa mereka gitu. Setiap tahun mereka mengorbankan darah binatang. Terus ada yang memberikan burung dan sebagainya, dan ada hukum-hukumnya gitu. Nah, dengan kedatangan Kristus, yaitu anak darah domba Allah yang sejati, yang benar. Nah, yang perjanjian lama sudah tidak berlaku, digantikan oleh anak Yesus Kristus ini. Makanya Allah memberlakukan perjanjian yang baru, yaitu keselamatan karena kasih karunia di dalam Kristus. Kalau yang baru sudah ada, yang lama buat apa dipakai lagi, gitu loh. Kalau ada orang Israel, orang Yahudi tidak mau terima, ya mau bilang apa, itu kan resiko mereka. Kalau mereka mempelajari kitab suci dengan benar kan, harusnya mereka percaya kepada Kristus, gitu. Ya, terus di Galatia juga. Nah, bagaimana caranya Kristus itu datang? Karena apa? Semua orang yang ini di Alkitab dikatakan ya, di Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi semua orang perjanjian lama, perjanjian baru, orang Yunani, Yahudi, semua orang di dalam dunia sudah berbuat dosa dan akibatnya kehilangan kemuliaan Allah. Mereka itu menjadi orang-orang yang mengerikan. Dosa itu menjadi biasa buat mereka, sampai mereka tidak sadar, tidak tahu bahwa mereka itu sebenarnya udah berbuat dosa gitu loh. Sudah melekat dalam hidup sehari-hari. Nah, ayat 24, dan karena kasih karunia itu apa? Karena kasih karunia Allah saja, hanya Allah yang bisa memberikan kasih karunia. Lalu Allah membenarkan orang yang tidak benar ini, dibenarkan dengan caranya gimana? Dengan penebusan dalam Kristus Yesus. Dibenarkannya dengan cuma-cuma. Artinya apa? Yang melakukan penebusan itu Kristus. 100% penebusan dilakukan oleh Kristus. Manusianya atau orangnya yang menerimanya itu dibenarkan Allah dengan cuma-cuma, tanpa usaha dia untuk berbuat baik.
Karena memang tidak bisa manusia berbuat baik untuk masuk surga ya. Ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Jadi ketika Kristus di atas kayu salib, dia mencurahkan darahnya, nah itu dia menggantikan umatnya. Jadi karena dosa saya itu semua ditanggung Kristus di atas kayu salib. Saya yang harusnya terkutuk menjadi kutuk ditanggung Kristus. Dia mau menjadi kutuk, dia yang tidak terkutuk menjadi terkutuk karena dosa saya, bukan karena dosa dia sendiri gitu loh. Ya. Jadi maksudnya adalah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jadi artinya apa? Allah itu tidak bisa mengampuni dosa begitu saja. Karena semua dosa itu harus dipertanggungjawabkan. Kalau Allah mengampuni begitu saja, itu namanya Allahnya itu tidak adil. Ya, kan adil itu kan adalah salah satu sifat Allah. Selain dia maha kasih, juga maha adil dan kudus. Jadi kalau ada dosa nggak bisa begitu aja dibiarkan. Harus ada yang dihukum. Harus ada yang dihukum, yang yaitu yang membuat dosa itu sendiri. Karena dosa itu sejatinya adalah pelanggaran terhadap jati diri Allah itu sendiri sebagai sang pencipta. Manusia itu kan memancarkan terang Allah kan sebenarnya, tapi karena dosa itu menjadi gelap. Nah, jadi ketika Allah bisa mengampuni atau mau mengampuni dosa seorang manusia, dosa orang itu harus sudah ditanggung Kristus di atas kayu salib. Jadi kalau tanpa penanggungan dosa di atas kayu salib, tidak bakal ada pengampunan dosa. Oke, Ibu, gini, ada beberapa data yang Ibu tabrak dari kitabnya Yahudi, misalnya di dalam 2 Tawarik 17, 2 Tawarik 7 nomor 14. Di situ Tuhan mengatakan, umatku yang atas namaku disebut, kemudian berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dia dari langit, dari surga, dan aku akan mengampuni dosa-dosa mereka. Itu satu. Yang kedua, di dalam Yeremia 31:34. Jangan lagi ini wifi-nya, Starlink-nya jahat kali, bah. Jahat. Asli jahat. Suara saya kedengaran, Ibu? Kedengaran? Kedengaran, Pak. Stop lagi. Tapi nggak apa-apa. Memang ada hubungannya.
Nah, Bang yang tadi naik dong Bang, jadi saya nggak ini, jadi bisa tanya-tanya Bang. Ini jaringan saya ini kok nggak bersahabat kali ya hari ini ya. Pas ada Bu Nita lagi. Padahal tadi bagus. Benar-benar lah ini. Jahat kali nih. Gimana dong? Ya, Bu Nita masih dengar suara saya? Dengar Pak. Oke, jadi kalau kita lihat di dalam kitabnya Yahudi 2 Tawarik 7:14, di situ dikatakan jika umatku yang atas namaku kemudian mencari wajahku dan mereka kembali dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mengampuni mereka dari surga, kan gitu. Nah, itu poin yang diajarkan di dalam kitabnya orang Yahudi. Kemudian di dalam Yeremia 31 nomor 34, jangan lagi ada orang yang mengajar tentang Tuhan. Sesungguhnya baik kecil maupun besar mereka telah mengenal aku dan aku akan mengampuni dosa-dosa mereka. Aku akan tidak mengingat-ingat lagi dosa mereka. Nah, jadi kalau misalnya ibu mengatakan tidak ada Tuhan mengampuni dosa manusia, lah itu dalilnya. Ibu nabrak dalil. Seperti itu ibu. Bahkan Yesus juga menerangkan di dalam Matius 21 nomor 31 bahwa pesundal dan juga pemungut cukai itu lebih dulu masuk surga hanya gara-gara percaya kepada Yohanes Pembaptis, bukan karena penyaliban. Gitu ibu. Nah, saya ingin tanya ke ibu nih, biar lebih meruncing tema bahasan kita. Menurut ibu, hukum Taurat beserta segala aturan di dalamnya, aturan, konsekuensi ketika melanggar, konsekuensi ketika mentaati, itu berlaku untuk siapa hukum Taurat itu sebenarnya ibu? Ketika Tuhan mengatakan terkutuklah, 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 itu ucapan-ucapan ini itu diperuntukkan untuk siapa aja? Kok sampai Kristen ikut merasa di situ, Bu? Ketika Tuhan mengatakan, tetapi jikalau engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Elohim, tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapan yang ditetapkannya, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan dilimpahkan kepadamu dan akan mencapai engkau. Nah, ini sebenarnya ancaman Tuhan untuk siapa ketika melanggar Taurat ini? Apakah termasuk Kristen diancam di sini? Sabar, tungguin Bang Sumala. Aku nggak sakti ya dalam, aku inginnya ini lancar sih, karena memang aku mau menyampaikan firman Tuhan yang tak boleh buat terputus-putus. Halo Ibu Nita, Ibu Nita bisa nggak sebentar malam kembali ke komal kita ini? Ini jaringan saya nggak bersahabat Ibu. Ya, nanti buka lagi. Iya, habis Isya. Oke, tapi ini saya jawab dulu ya.
Boleh Bu, boleh. Kalau nggak dijawab yang tadi, nanti jadi mulai lagi yang baru kan. Nah, Boleh. ini yang tadi Bang Suma bacakan itu benar, kalau kamu berbalik dari dosa itu Tuhan mengampuni. Tapi memang sudah dasarnya itu dari zaman dulu bahwa Allah itu gini loh, tidak pengampunan dosa itu harus ada penebusan. Kalau dibaca nih ya, karena Allah tidak pernah mengampuni orang yang berdosa dengan begitu saja. Itu ada di Keluaran 34 ayat 6 sampai 7. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Jadi bagaimana Allah itu, dia memenuhi semua janjinya, memenuhi semua firman yang diucapkannya, bahwa dia mengampuni juga, tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Kalau dia mengampuni, ya, tapi dia tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, itu semua manusia celaka. Kalau dia tidak mengampuni, itu buntutnya celaka juga. Jadi satu-satunya jalan dia mengorbankan anaknya, memberikan anaknya. Satu-satunya jalan adalah penebusan dosa. Harus ada yang menanggung dosa manusia yang mau ditebusnya itu. Gitu loh. Jadi kalau udah ada yang, jadi dosa itu intinya ditanggung oleh si pembuatnya sendiri atau ditanggung oleh sang penebus. Cuma itu. Oke, Ibu, terakhir mungkin bisa nggak Ibu paparkan ke saya, sebenarnya hukum Taurat itu dengan seabrek aturan main yang ada di dalamnya itu perintah untuk siapa sebenarnya hukum Taurat itu? Apakah untuk orang di Roma? Untuk orang Indonesia kah atau untuk siapa hukum Taurat ini? Kok kenapa dikait-kaitkan ke sana bahwasanya Yesus harus jadi penebus dan seterusnya, padahal Yesus itu cukup diakui di dalam kitabnya Ibu sendiri bahwa dia Tuhan untuk orang-orang tertentu, tak ada hubungannya sebenarnya dengan Torah dan seterusnya. Kenapa? Karena saya belum pernah menemukan data di dalam kitabnya orang Yahudi kalau hukum Tuhan yang datang, ancaman-ancaman Tuhan yang datang melalui hukum Taurat itu diperuntukkan untuk bangsa asing atau bangsa luar. Itu nggak ada aku temukan. Jadi kalau misalnya saudara kami Kristen sibuk mengambil data-data, ini dosa kita begini, dosa kita begini, lah apa hubungannya ya? Kecuali Ibu bisa menunjukkan ke saya bahwa memang hukum Taurat itu diperuntukkan untuk orang di luar, misalnya orang Roma harus taat ke Taurat, orang Yunani, Afrika, orang Cina, orang Jepang, orang Papua Nugini. Apa memang hukum Taurat itu untuk bangsa-bangsa lain di luar bangsa Israel sampai harus gimana kali gitu, seakan-akan mereka merasa gitu? Silakan Ibu, mungkin ada data yang ingin disajikan ke kita, silakan. Oke, ini kan di Roma dikatakan ya, semua Allah itu murka kepada kefasikan manusia. Kefasikan manusia itu artinya manusia itu tidak mengakui Allah, tidak mengakui ciptaan Allah itu adalah sang pencipta, tidak mau karena menindas kebenaran dengan kelaliman, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Ya, karena itu semua manusia itu kena hukuman oleh Allah, berarti semua. Nah, tetapi karena kasih karunia Allah, itu Allah memberikan hukum Taurat kepada umat Israel itu pertama. Karena itu memang Israel itu harus kena hukum Taurat lebih dahulu, ya. Tuntutannya harus melakukan terus dengan hukum benar. Yang untuk orang Roma, orang Yunani, orang di luar dari Tuhan ini, ya, apakah Taurat juga ada di dalam rangkaian atau komponen yang muncul berupa aturan syariat di dalam Taurat ini? Itu memang diperuntukkan untuk orang Roma, Yunani juga, orang Afrika Selatan, Afrika Utara, orang Amerika, orang Belanda. Memang hukum Taurat itu untuk mereka juga, Ibu.
gini. Ini kan kalau dibaca di Roma 2 ya. Ayat 6 kan. Allah akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ini adalah dasar daripada penghakiman, ya. Dasar penghakiman. Kalau dasar keselamatan itu menurut iman kepada Kristus. Nah, ayat 7, lalu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan diri sendiri, tidak taat kepada kebenaran. Jadi itu dasar penghakiman nanti. Nah, lalu ayat 11 katakan Allah tidak memandang bulu. Ayat 12, Allah tidak memandang bulu dalam arti dia tidak melihat bahwa kalau kamu orang Israel, orang tetap hukum Allah itu berlaku ya. Ayat 12, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Jadi ini dikatakan orang yang berdosa tanpa hukum Taurat binasa walaupun tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat, jadi orang Israel, orang Kristen akan dihakimi oleh hukum Taurat. Jadi kita kena hukum Taurat, ya. Kalau saya misalnya nih udah jadi orang Kristen tapi saya berbohong, saya itu marah untuk kepentingan diri saya sendiri yang nggak jelas, itu udah kena. Nah, nanti akan dihakimi nanti. Tapi karena saya punya penebus, Kristus sudah tanggung ketidakmampuan saya lolos. Nah, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Syaratnya bukan cuma melakukan 1-2 kali, tapi setia, terus-menerus seumur hidup. Lalu ayat 14, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi dirinya sendiri. Nah, itu artinya apa? Tanpa mendengar hukum 1-10 pun, orang-orang di luar Israel itu mereka tahu bahwa berbohong itu dosa. Secara hati nurani tahu. Atau kurang ajar sama orang tua itu dosa. Atau mengambil milik orang lain itu dosa. Itu udah menjadi hukum bagi diri mereka sendiri. Tapi Allah katakan tetap binasa. Karena apa? Memang tuntutan Allah itu harus benar semuanya. Gitu loh. Iya, jadi ada nggak dalil di kitabnya Yahudi bahwa bangsa di luar Yahudi itu juga wajib ikut tunduk kepada Taurat? Misalnya ada, kan di dalam hukum Taurat itu kan, dalam kitab Taurat itu kan Shema Israel, dengarlah wahai orang Israel, dengarlah wahai orang Israel, dengarlah wahai orang Israel. Kan cuma orang Israel doang. Ada nggak di situ dengarlah wahai orang Roma, orang Yunani, orang Afrika Utara, Afrika Selatan, Amerika, Belanda, Kolombia, Cina, Jepang, Thailand, ada nggak Bu di dalam Torah? Sehingga hukum-hukum yang ada di dalamnya itu berlaku kepada mereka di luar Bani Israel. Sampai Yesus harus menebus mereka nih dengan mati gitu dari hukum yang diberikan kepada mereka, tapi mereka nggak sanggup. Ada nggak itu Ibu? Di dalam Torah atau di luar Yahudi mereka sibuk sendiri gitu loh. GR sendiri, sibuk sendiri, gatal sendiri, ketawa sendiri, sibuk sendiri gitu. Artinya nyamar dari jadi domba padahal mereka bukan domba. Tapi kalau ada berarti ya nggak salah Yesus mati untuk mereka kalau Yesus mati untuk nebus dosa dari pelanggaran Torah. Tapi kalau ternyata nggak ada, lalu gimana ceritanya? Ini sibuk sendiri berarti Ibu. Kalau kami kan Al-Quran itu diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Nah kami manusia. Nah Taurat itu ada nggak diwahyukan untuk seluruh umat manusia? Roma, Yunani, kemudian orang Cina, orang Jepang, orang Thailand, orang Vietnam, orang Indonesia, orang Malaysia, Filipina, Singapura, Perancis, Inggris, Belanda, dan ada nggak di dalam Torah? Atau ya cuman sibuk sendiri gitu.
Coba Ibu, mana tahu ada. Taurat kan diberikan kepada Musa kan. Musa itu kan pemimpin kepala orang Israel. Jadi mereka yang pertama kali tahu mengenai 10 hukum Taurat. Dan juga hukum-hukum Taurat yang lain. Bukan. Hukum upacara, hukum Semuanya, segala macam. semua hukum. Pertama ya orang Nah, Israel. ada nggak kan. untuk Tetapi bangsa Allah lain, Ibu? katakan tadi di Roma 2 itu yang saya baca di Roma 2 bukan Roma 12. di Taurat maksud saya. Enggak, Kalau Roma itu kan ayat 12. kita sudah tahu Ini kan dari semua Farisi. orang ini bicara Orang mengenai Farisi kan Yesus ngomong sendiri tentang Farisi itu. Maksud saya di Taurat. ini Roma 2 kan ditulis Paulus. Dia kan orang dia pengajar ya. Paulus itu aslinya kan memang orang Israel, agama Yahudi. Dia pengajar, dia tahu lah mengenai hukum-hukum Musa. Tapi dia sudah bertobat, percaya Kristus. Nah, makanya dia jelaskan di Roma 2 ayat 12 bahwa kalau orang yang dia tidak kenal hukum Taurat, ya itu hati nuraninya itu membuat dia tahu bahwa misalnya berbohong, berzina itu dosa gitu loh. Tapi hati nurani nggak bisa selalu menjadi barometer, karena itu Allah katakan di sini akan binasa juga tetap. Karena apa? Jadi orang yang tidak kenal hukum Taurat kan pasti mendasarkan pada perbuatannya dong untuk selamat dong, mengandalkan perbuatan. Ya nggak ada yang bisa Pak. Satu pun nggak ada yang bisa seumur hidup tuh 100%. Iya maksudku. Jadi Iya, makanya dikatakan Allah itu tidak pandang bulu, mau di dalam atau di luar, mau orang Yunani, mau orang atau orang Yahudi, mau orang Israel atau orang Cina, orang Jepang, orang segala macam-macam. Di mana itu di mana di Taurat? Di mana di Taurat dikatakan itu, Ibu? Ada di Taurat dikatakan begitu. Hukum Taurat itu kan tujuannya sebenarnya untuk menyatakan dosa. Hukum Taurat itu diberikan bukan supaya orang selamat, tapi diberikan supaya orang tahu bahwa kalau melanggar itu dosa. Enggak, tuh hukum Taurat ini dulu yang kita bahas. Hukum Taurat, kitab Taurat ini diwahyukan untuk bangsa mana saja. Itu dulu. Jangan kita kepo di kitabnya orang, ternyata kitab itu bukan punya kita, bukan diperuntukkan untuk kita. Yang harus kita cari dulu, ini hukum Taurat dan kitab Taurat ini diwahyukan kepada Musa untuk bangsa mana saja. Pertama, jangan Israel. Sampai itu hanya mengikat Israel. Terus kenapa Ibu yang bukan bangsa Israel sibuk? Ibu kan bukan bangsa Israel. Ya, terus kenapa kan Ibu saya sibuk sendiri? mau selamat juga. Kalau saya tahu perbuatan saya itu nggak ada satupun yang baik, ya saya datang kepada Kristus. Ya. Kalau mau selamat ya kudu jalankan Taurat. Tapi masalahnya Taurat ini bukan untuk Ibu. Gimana ceritanya sih? Saya jalankan itu nggak bakalan bisa, Pak. Enggak, masalahnya begini Ibu. Kalau hukum itu hanya mengikat orang Indonesia, terus orang Singapura sibuk membahas hukum di Indonesia seakan-akan hukum yang ada di Indonesia untuk dirinya, itu kan ada gangguan. Hukum negara orang kok disibukin sendiri, lalu menghayal sendiri, kita sudah diselamatkan dari hukum Indonesia. Lah, sejak kapan hukum Indonesia berlaku untuk kalian yang ada di Singapura? Bedakan negara dengan hukum negara dengan rohani ya. Kalau sekarang rohani kan Allah berikan. Itu analogi Ibu. Sekarang ada nggak hukum di Torah itu yang menceritakan bahwa itu untuk orang di luar Yahudi? Ada nggak? Ada nggak Ibu? Iya, berlaku untuk semua. Di mana kan itu? Diberikan secara tertulis kepada orang Israel, orang Yahudi pertama-tama. Di mana? Kalau di luar Israel itu hati nuraninya itu bicara, tapi tetap aja dua-duanya, baik orang Israel atau orang di mana Ibu? Israel di tetap mana? akan binasa, Pak, karena nggak ada yang Siti bisa Sulaika, selamat dengan di mana perbuatan. tertulis di hukum Torah itu untuk bangsa di luar Yahudi, gitu loh. Ada nggak? Tadi kan saya udah baca Roma 2. Roma itu bukan Taurat, Siti Maimunah.
Itu Roma, orang Farisi punya alamat. Yang saya tanya Taurat, Ibu. Ini loh hukumnya. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa. Ya Tanpa hukum Allah ya Taurat. Karim. Itu bukan Taurat itu. Itu ajaran orang Farisi untuk menjerat mangsanya. Yang saya tanya Taurat, ada nggak Taurat itu untuk bangsa di luar Yahudi gitu loh. Sehingga ketika orang di luar Yahudi melanggar Taurat, Yesus turun jadi tumbal untuk menghapus dosa-dosa para pelanggar Taurat ini. Emang ada gitu? Kalau orang di Di luar Taurat itu bahwa Yahudi, ini untuk diperlakukan semua bangsa. kalau orang di luar ada Yahudi nggak tidak kenal Taurat Taurat, untuk di luar Yahudi? ya tetap masalahnya gini, hukum Taurat itu tidak menyelamatkan, tidak bisa menyelamatkan. Jadi mau pakai hukum Taurat atau tidak pakai itu tetap binasa. Kata siapa? Lo Yesus mengatakan Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang melakukan segala perintah yang ada dalam Taurat, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Ibu ini pengikut Farisi sehingga lupa Yesus mengajarkan Taurat. Yesus itu guru Taurat, bukan guru Roma. Ini Gitu, salah baca kali ya. Matius 5 ayat 19 Coba. bunyinya. Siapa yang Silakan. meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil. Artinya nggak boleh terus? meniadakan. Misalnya itu perintah jangan bisa, membuat itu patung tahu. dan sujud menyembahnya itu kan ditiadakan, itu nggak boleh. Nah, kalau terus? ditiadakan dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, gitu loh. Maka? Bahkan kalau ditiadakan Baca itu terus, sudah Bu. dosa besar ya. Terus Misalnya sebaliknya, dia akan barang menduduki siapa tempat yang paling tapi terendah, siapa yang melakukan dan terhina. mengajarkan segala Sebaliknya? perintah-perintah itu, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Ya, itu Yesus misalnya- katakan barang siapa yang melakukan hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat tertinggi. Kenapa Ibu bilang tak ada keselamatan? Gitu Ibu. Jadi intinya hukum Taurat itu bukan untuk Ibu. Itu hanya untuk Bani Israel. Jadi Yesus mati nebus hukum Taurat untuk Ibu itu hoaks. Ada hubungannya sama Ibu, gitu loh Ibu. Itu ajaran Farisi tuh. Sangat berhubungan, Pak. Karena dengan kematian Kristus lalu saya percaya, saya minta ampun kepada Dia, saya minta Tuhan ampuni dosa saya, lalu saya ikut Dia. Itu saya jadi Dosa tahu apa? firman Tuhan, 10 perintah hukum Taurat. Saya jadi Sejak tahu. kapan? Sejak kapan hukum 10 sejak itu untuk pertobatan Ibu? saya belajar 10 hukum Taurat. Sejak Kalau saya kapan? langgar, misalnya Sejak hukum kapan? pertama itu isinya apa? Lalu apa Ya yang sejak harus- kapan? Sejak kapan hukum itu berlaku untuk Ibu? Sejak saya bertobat. Karena saya Bertobat gimana? sekarang Emang saya sejak kapan? melakukannya bukan untuk selamat, untuk Bukan, maksud saya menyatakan sejak terima kasih kapan? kepada Tuhan. Sejak kapan hukum Taurat itu berlaku untuk Ibu? Sebenarnya di mata Tuhan berlaku sejak saya mungkin Di mata waktu Tuhan, saya kok lahir Ibu tahu? yang berlaku Kok hukum Ibu- hati nurani Ibu- ya. Ibu- Tapi Ibu sejak tahu saya dari menjadi mana? orang Kristen, ya saya Ibu tahu melakukan dari hukum mana? Taurat. Ibu tahu Bukan dari untuk mana di mata selamat. Tuhan gitu loh. Di mana Ibu dapatkan informasi di mata Tuhan gitu-gitu. Sementara di Taurat itu nggak ada. Ibu kok lebih hebat dari Tuhan? Tuhan aja nggak pernah berfirman seperti itu. Tapi Ibu di mata Tuhan loh. Kok Ibu lebih tahu dari Tuhan? Di mana Tuhan mengatakan itu? Inilah akibat kalau percaya kepada Banyak Farisi. firman-Nya. 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Ngarang cerita, nggak ada dalil, sibuk sendiri, bawa-bawa Torah, padahal nggak ada hubungannya. Taurat itu kitabnya orang Yahudi, diambil oleh orang Farisi, diterjemahkan dalam Septuaginta, dibagi-bagikan ke bangsa Roma Yunani. Farisi itu Yahudi, Farisi itu bagian dari Yahudi. Itu pintar, berarti tergenapi sudah bahwa yang mengajarkan Kristen Sampai itu sekarang ahli Torah. orang Yahudi itu percaya mereka selamat kalau mereka itu melakukan hukum Taurat. Memang begitu, itu fakta real. Yesus juga Jadi mereka mengajarkan ambil itu. jalan yang pertama, Pak.
Jadi mereka ambil jalan yang pertama. Makanya terus orang Yahudi itu mereka terus itu jalan- sangat berusaha gini ya. Mereka berusaha sekuat tenaga itu melakukan Ya, segala itulah macam. yang betul. Mereka- Sedangkan Ya, sedangkan yang menjanjikan keselamatan kepada Kristen ini siapa? sedangkan gini ya, Paulus kan? gini loh. Kalau dosa itu bukan cuma perbuatan aja. Di Roma 2 nih ya, dikatakan apa? Oh, Sebentar ya, saya cari. Di kitab Roma itu dikatakan apa ya? Orang yang bagaimana? Ayat 28. Sebentar saya cek. Sebentar. Roma 1. Nah ini. Nih, kita ini semua manusia seperti ini ya. Kita punya iya itu. pertama ini pikiran yang terkutuk. Pikiran Ibu terkutuk apa? Ibu Memikirkan mengajarkan apa yang ajaran tidak Farisi pantas. mana lah bisa masuk. Kak, Orang Yesus waktu saya mengajarkan Ibu. belum tahu firman Tuhan, saya pikir dosa itu sepele Paulus aja. jadi simpel Tuhan aja. lagi. Kok jadi Paulus jadi Tuhan Ibu juga nih? Yesus itu Ibu mengajarkan kaumnya Bani Israel agar menghindari Farisi. Ibu malah menjadikan tulisan orang Farisi ini sebagai kitab suci agama. Ibu tidak mendengar nasihat Yesus. Orang Farisi itu adalah orang yang harus dihindari oleh murid-murid Yesus. Waspadalah kepada orang-orang Farisi, waspadalah kepada ragi orang Farisi lah. Ibu malah menjadikannya rasul. Mana ini, Bu? Paulus kan sudah bertobat, dia sudah bukan orang Farisi lagi. Oke, Ibu, Sudah mungkin lepas itu jabatan Farisinya. alamak. Kan dia harus nyamar domba kan? Tadinya serigala, dia harus nyamar domba. Jadi dia harus berpura-pura tampil seperti murid Yesus kan gitu. Nah, ini masalahnya itu di situ. Ketika dia mengatakan Torah ini dibebaskan kutukannya dari kita dengan Yesus menjadi kutuk. Nah, itu mulai dari situ tuh. Siapa yang mengutuk Yesus? Padahal Yesus bukan orang yang dikutuk. Yesus itu orang benar. Kok dia dikutuk? Ini fitnahan sebenarnya. Ketika ada pertanyaan, sopo yang ngutuk Yesus? Nggak ada yang ngutuk Yesus. Itu cuman fitnah dari Yesus. Dari Paulus doang. Gitu, Ibu. Ibu, mungkin besok bisa kita lanjut lagi sebentar malam maksud saya. Saya perbaiki Starlink saya dulu. Boleh, Bu ya? Ya, jam berapa? Habis Isya, Ibu. Oh, habis Isya. Ya udah. Iya. Maaf ya, Bu Saya ya. sudah berhalangan. Ya, oke. Iya, makasih Ibu Nita. Ibu Nita baik, makasih. Izin saya turunkan, Ibu. Ya. Kasih. Teman-teman, puncak kekesalan saya itu kalau aku lagi serius, jaringan kayak gini, pingin gigit orang. Iya, serius. Benar-benar lah. Sampai tadi ada teman kita, ada yang baik, siapa? Namanya tuh yang dari Medan. Aku suka diskusi sama orang yang cerdas. Suka kali. Anak-anak yang cerdas, teman-teman kita yang IQ-nya tinggi, kemudian loncatan berpikirnya bagus. Suka aku. Kalau kayak Bu Nita ini, saya malah jatuhnya ke ibah. Karena saya berharap ada tekanan dari dia, dari data yang saya sajikan, tapi malah cuman mendengar, cuman mendoktrin, mendogma tanpa ada perlawanan data. Saya malah ibah, kasihan. Tapi kalau orang pintar, cerdas, terus dia juga kasih data, itu asik kali tuh. Artinya data-data yang sudah menumpuk di kepala itu bisa terbongkar semua tuh dengan sendirinya kan ya. Misalnya dia hantam, ini tapi di sini ya. Kita pakai data yang berlawanan dengan itu karena sejatinya teman Kristen ini hanya ingin mengukuhkan posisi Yesus aja sebagai Tuhan mereka. Kalau saya malah sekarang itu membantu mereka. Iya, Yesus itu memang Tuhan untuk kalian, untuk golongan tertentu. Karena Tuhannya Yahudi sudah melantiknya menjadi Tuhan bagi golongan-golongan tertentu saja. Nah, lalu kemudian Al-Quran saya juga mengatakan bahwasanya ada sembahan-sembahan di luar dari Tuhan yang benar.
yang nanti akan masuk neraka bersama dengan yang menyembahnya. Al-Anbiya, kalau nggak salah ya teman-teman, di situ Al-Quran menarasikan bahwa apa yang mereka sembah selain neraka, mereka akan masuk bersama-sama dengan yang disembahnya. Jadi ketika Allah menerangkan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 98, di situ dikatakan innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Jadi apa yang disembah selain daripada Allah akan bersama dengan penyembahnya masuk ke dalam neraka jahannam, menjadi bahan bakar api neraka. Jadi tidak mungkin Nabi Isa kan yang disembah oleh mereka, karena tidak mungkin Nabi Isa yang masuk ke neraka, kan gitu. Tidak mungkin yang disembah itu adalah orang benar, bukan? Dan tidak mungkin orang benar ini yang mengajarkan dirinya untuk disembah. Jadi Al-Quran menarasikan apa yang mereka sembah selain daripada Allah adalah bahan bakar jahannam. Kamu pasti masuk ke dalamnya, ke dalam neraka jahannam itu bersama dengan apa yang kamu sembah selain daripada aku. Gitu teman-teman. Jadi bukan Nabi Isa yang mereka sembah, bukan Nabi yang mereka sembah, tetapi ya Al-Quran kembali lagi, wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Yang mereka sembah adalah iblis yang durhaka. Karena hanya iblis yang ingin dituhankan selain daripada Allah. Yang ingin dituhankan selain daripada Allah itu iblis. Apakah Yesus ingin dituhankan? Nabi Isa dalam hal ini enggak. Yesus tidak pernah mau dituhankan. Yang mau dituhankan itu iblis. Jadi kalau ada iblis datang memakai nama seorang nabi, seorang utusan Tuhan, ya itulah dia. Supaya laku iblis ini disembah, maka iblisnya memakai nama nabi tersebut. Supaya orang-orang terjerat dengan tipu daya muslihatnya. Karena kalau pakai namanya Bang Suma, namanya Bom-Bom untuk disembah, akulah Bom-Bom, sembahlah aku, nggak mungkin. Lalu tiba-tiba Bom-Bom keluar dari kubur dan berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Wah, siapa? Bombokers. Mana ada yang mau? Nggak mau. Tapi karena dia membawa nama Yesus, ya laku. Makanya Yesus mengatakan di Matius 24, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah tuh, banyak orang. Iya kan? Banyak orang, berarti ya harus banyak orang yang disesatkan dalam nama Yesus. Itu teman-teman sekalian. Tapi ya wajar lah. Makanya aku bilang jaringan saya ini kurang bersahabat. Padahal tadi pagi bagus. Aku tengok anak-anak krunya pada sibuk semua. Aku minta sterlingnya itu dipindahin. Dipindahin dari pohon ke pohon. Biar jaringan kalau saya lagi di gunung ini bagus. Biar memberikan edukasi. Gitu teman-teman sekalian. Karena di sini udah mau maghrib. Kita tutup dulu. Insya Allah sebentar malam kita akan lanjut lagi. Seperti semalam. Mudah-mudahan tema kita bisa berganti gitu ya. Kita ganti tema atau masih tema ini sebentar malam teman-teman. Saya kembalikan kepada teman-teman biar nggak bosan gitu. Tema ini kita lanjut atau kita pakai tema baru? Aku sih rencana temanya itu terkait dengan keselamatan di Islam itu insya Allah. Teman-teman kita mengatakan tak ada kepastian di Islam itu, keselamatannya masih insya Allah, artinya belum jelas gini. Oh, satu kali lagi kata kawan-kawan kita. Oke, sebentar malam mana tahu masuk lagi Ibu Carolina kan, Carolina kan. Nah, mana tahu lagi masuk lagi Carolina. Kan lucu tuh. Ada PT saya itu lucu kan semalam yang gue buat. Aku dibilang boneng sama dia, tapi dia ujung-ujungnya tertawa juga kan gitu. Sunset, iya betul. Kristen, Katolik, Protestan, apapun sektenya, ketika kebenaran yang saya sampaikan itu ada menggores hati saudara-saudara, saya mohon maaf. Saya seorang Muslim, memang diwajibkan di dalam agama saya untuk menyeru kepada manusia, menegakkan yang ma'ruf, mencegah kepada kemungkaran. Jadi kalau kebenaran yang saya sampaikan itu sempat menggores hati,
Saya Bang Suma mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kalau ada yang ingin diperbincangkan, ingin didiskusikan menurut abang-abang saya, saudara-saudara saya, silakan naik ke komen saya, kita bahas. Ingat, jangan maki, jangan menghujat, jangan emosi, jangan mancing saya untuk liar dalam bernarasi, tapi naiklah dengan slogan kasih dari Kristen supaya edukasinya bisa berjalan dengan baik, gitu ya. Karena saya juga manusia biasa. Kalau saya terpancing, ya jangankan saya, semut pun kalau diputuskan cintanya bisa marah, ya kan ya. Apalagi saya manusia biasa yang punya hati, apalagi hati saya kadang pink kan gitu. Oke? Terima kasih, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.